Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya Abdullah Muhammad Akamal selaku salah satu PJ program TIK dari kelompok 211 KKN 64 UNER. Di sini pada malam hari ini, di sini saya akan membuat sebuah video yang akan mengawali playlist tutorial Google Collaboration Tools dan link sorter, Bitly dan juga Linktree nantinya juga ada, yang fungsi utamanya adalah untuk membantu sebuah komunitas melakukan pekerjaannya dengan lebih mudah. Karena apa yang akan diusung oleh program ini nantinya atau tools ini nantinya adalah kolaborasi yang dapat memudahkan pekerjaan banyak orang, terutama di dalam komunitas atau lembaga kepemerintahan seperti di RW, RT atau di kelurahan, untuk memudahkan pekerjaan mereka dalam urusan misal mendata atau juga membuat data seperti database dan lain-lain, database sederhana tentunya ya. Oke, untuk memulai video hari ini, mari kita overview materi apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah pengenalan dan pembuatan Google Browser Komunitas. Yang kedua, pengenalan kolaborasi pada Google Drive dan juga pengenalan Google Drive secara umum ya. Yang ketiga, pengenalan Google Collaboration Tools. Oke, yang pertama langsung saja kita masuk kepada pengenalan dan pembuatan Google Browser Komunitas. Oke, untuk pengenalan dari Google Browser Komunitas ini sendiri adalah Google Browser pada umumnya sederhananya seperti itu, namun tersinkronisasi dengan satu akun Gmail milik komunitas yang nantinya Google Browser yang tersinkronisasi ini akan dapat memudahkan dari penggunaan browser ini dari komunitas terhadap komunitas maksudnya. Jadi nanti akan memudahkan untuk tool sharing, memudahkan untuk file dan data sharing, dan juga akan memudahkan penggunaan pengoperasionalan browser. Karena terkadang misal kita memiliki akun Instagram komunitas nih, terkadang kita tidak mau untuk mengulang-ulang untuk mengisi password untuk login. Nah, dengan Google Browser Komunitas ini, semua akun yang tertambat pada browser itu akan dapat langsung dibuka oleh orang lain yang juga login di akun Gmail yang sama, sehingga dapat membuka Google Browser Komunitas yang sama. Seperti itu. Selanjutnya untuk pembuatan Google Browser Komunitas ini, yang perlu dilakukan sederhana. Yang pertama, tinggal buka saja browser Google seperti ini. Kemudian selanjutnya setelah membuka akun maksudnya Google Browser ini, langsung saja klik logo di pojok kanan atas, di sampingnya logo titik 3 di pojok kanan atas. Nantinya di sana akan ada sebuah logo untuk login. Ketika logo itu dibuka, maka akan muncul tampilan seperti di video. Dan yang harus kita lakukan adalah tinggal mengeklik opsi ini, yaitu plus add. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk membuat Google Browser Komunitas ini, kita tinggal klik sign in dan tunggu beberapa saat,
maka akan muncul tampilan login seperti ini. Di sini saya akan menggunakan akun dari kelompok saya. Setelah email ditulis, klik berikutnya dan ketikkan password yang sesuai dengan email Gmail yang dimasukkan sebelumnya. Setelah dirasa selesai, klik berikutnya. Ketika sudah berhasil masuk untuk di layanan Google ini, klik yes I'm in pada laman turn on synchronous ini. Langsung saja klik yes I'm in. Maka kita akan langsung otomatis diarahkan pada tampilan awal Google Browser komunitas kita. Oke, kita klik done pada ini. Dan langkah selanjutnya adalah kita mengenal dulu tour dari Google Browser komunitas ini. Jadi pada Google Browser komunitas ini fungsinya sama dengan browser pada umumnya. Kita dapat melakukan browsing di sini, atau kita dapat login Instagram dari sini. Namun yang lebih powerful, lebih benefit dari Google Browser komunitas ini adalah pada device yang berbeda, selama kita tertambat akun Google atau Gmail yang ada pada browser komunitas ini, kita dapat membuka browser komunitas yang sama. Jadi itu nanti akan memudahkan data share dan file share seperti yang saya sebutkan di awal. Oke, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan kedua, yaitu pengenalan kolaborasi Google Drive. Pada Google Drive ini, untuk memasuki Google Drive, kita langsung ketik saja G Drive pada browser. Dan langsung saja kita klik drive.google. Maka akan diarahkan kepada tampilan Google Drive seperti ini. Tampilan Google Drive ini sebetulnya seperti tampilan pada file manager ya di Microsoft, di mana kita bisa menaruh file di sini, mengupload file, mendownload file, dan kita juga bisa membuat folder atau Google Form atau Google lainnya. Jadi nanti kita akan bahas tentang Google Collaboration Tools. Bedanya pada Google Drive ini karena cloud based, jadi bisa diakses secara online, maka file-file yang ada di Google Drive ini dapat kita akses dari banyak perangkat selama akun Gmail yang dibutuhkan itu sudah kita login di device tersebut. Jadi misal kita mengupload file melalui PC ya di Google Drive akun komunitas ini, maka pada Google Drive yang dibuka dari HP selama akun Gmail-nya sama, maka akan muncul juga file yang sama. Itulah enaknya pakai Google Drive. Jadi kita tidak ketergantungan pada device, gitu. Pada Google Drive ini yang utama adalah memang sebenarnya tempat penyimpanan. Dan jika kita jeli di sini, kita dapat membuat sebuah database sederhana menggunakan pengelompokan dari pembuatan folder-folder sesuai tipe atau sesuai jenis file. Bagaimana cara membuat foldernya? Sederhana, tinggal kita klik icon ini plus baru atau di bahasa Inggris new, kemudian kita pilih folder, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah,
Ini adalah tampilan untuk mengubah nama folder yang kita ingin buat. Misal kita membuat nama folder yaitu tutorial 1. Maka akan dibuat folder tutorial bernama tutorial 1. Nah, ketika kita ketika folder ini sudah dibuat, maka kita dapat mengeklik folder ini dan kita akan berpindah kepada direktori folder tutorial 1. Dan karena masih kosong, ini kita bisa isi apa saja. Dan jika lebih baiknya, setiap folder itu diisi dengan keperluannya. Misal folder untuk notulensi ya untuk notulensi saja. Folder untuk Excel saja. Jadi itu nantinya akan memudahkan kita untuk menyortir file sesuai jenisnya. Dan bagaimana cara mengupload sebuah file di sini di Google Drive? Sederhana saja. Kita tinggal buka file manager pada browser pada PC kita dan kita pilih file yang kita inginkan dengan cara klik satu saja. Dan ketika file yang diinginkan sudah terpilih seperti ini, maka kita tinggal drag and drop sampai keluar tulisan plus copy pada layar Google Drive. Kita langsung lepaskan mouse-nya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di mana ini nantinya akan menunjukkan apakah file kita sudah selesai diimport atau belum. Ketika ini sudah selesai centang hijau, maka otomatis di sini juga akan muncul file yang kita upload barusan, yang kita import barusan. Pada Google Drive ini terdapat banyak fitur yang dapat kita manfaatkan. Fitur-fitur ini dapat kita temukan dengan cara mengeklik klik kanan pada mouse pada file yang kita tuju, maka di sini nantinya akan muncul menu fitur yang dapat kita gunakan. Misal pratinjau, yaitu untuk menampilkan file seperti ini, atau buka dengan, artinya kita akan membuka file tersebut dengan opsi tools yang lain seperti ini tampilannya, atau juga bisa kita download. Jadi misal pada PC kalian filenya hilang, tapi di Google Drive sudah ada, itu akan memudahkan kita untuk membackup data karena kita dapat mendownloadnya lagi dengan klik download pada menu ini, maka akan secara otomatis file tersebut terdownload pada PC kita. Dan inilah tampilan bahwa file ini berhasil di-download. Begitu. Dan yang lebih enaknya lagi menggunakan Google Drive, terdapat fitur bagikan di sini. Fitur bagikan ini akan dapat kita gunakan, misal ada teman kita misalnya yang ingin melihat foto ini namun tidak memiliki akun Google kita karena dia memang bukan anggota komunitas, maka kita tinggal klik bagikan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik pada kotak kedua di sini. Nah, di sini dapat terlihat ada dua bagian. Bagian pertama adalah bagian dari linknya, link dari foto ini yang bisa kita salin. Dan bagian kedua adalah siapa saja yang dapat
melihat atau mengakses link tersebut. Nah, ketika kita mengklik bagian kedua ini, maka akan muncul opsi dibatasi atau siapa saja yang memiliki link. Nah, untuk opsi yang dibatasi ini nantinya akan terhubung pada opsi bagikan secara spesifik ke orang lain dengan cara menginputkan email target atau orang yang kita inginkan. Namun untuk lebih mudahnya kita dapat mengatur ini kepada opsi siapa saja yang memiliki link. Jadi nantinya siapa saja yang memiliki link tanpa dimasukkan email tertentu, maka akan dapat mengakses foto-foto yang kita ingin bagikan. Dan lebih lanjut, di sini juga ada sebuah opsi yang dapat kita pilih, di mana terdapat opsi berupa 3 opsi. Yang pertama opsi lihat saja, artinya orang yang dapat link cuma dapat melihat filenya tanpa bisa mengubah. Atau kedua opsi pemberi komentar, jadi nantinya orang tersebut dapat memberi komentar. Dan yang ketiga adalah opsi editor. Jadi nantinya file ini akan dapat diedit oleh orang yang memiliki link, seperti itu. Jadi ketika sudah kita atur siapa saja memiliki link, kemudian kita klik salin link, terus kita klik selesai, maka kita dapat meng-share-nya di WA misal. Dan ketika diakses link tersebut, maka tampilan yang muncul akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini saja. Langsung kepada file yang dibagi. Jadi tidak usah khawatir tentang kebocoran data dan lain-lain. Karena bisa jadi di folder tersebut ada data penting lainnya yang tidak ingin terlihat, maka itu aman-aman saja karena kita dapat mengaturnya seperti ini. Dan yang terlihat juga hanya file yang ingin dibagikan. Oke. Pada poin selanjutnya, yaitu pengenalan Google Collaboration Tools. Sama seperti tadi, kita kembali lagi kepada browser, terutama Google Drive ini. Nah, pada Google Drive ini, kalau kita mengklik kanan pada white space atau tempat yang tidak ada filenya, ini kan ada filenya nih. Kalau sini kan tidak ada filenya. Ketika kita klik kanan di sini, maka akan muncul opsi seperti ini. Nah, opsi ini dapat terlihat di sini ada 4 opsi yang berbeda dari opsi lainnya, yaitu opsi Google Dokumen, Google Spreadsheet, dan Google Slide. Yang terakhir adalah Google Formulir. Nah, inilah yang kita maksud sebagai Google Collaboration Tools. Di mana untuk Google Dokumen ini adalah untuk seperti fungsinya seperti Microsoft Word. Untuk Google Spreadsheet ini fungsinya seperti Microsoft Excel, dan pada Google Slide ini fungsinya seperti Microsoft PowerPoint. Dan untuk Google Formulir ini seperti yang kita tahu, untuk membuat formulir. Bagaimana cara membuatnya? Cukup gampang. Kita tinggal klik kanan dan pilih salah satu file yang ingin kita buat dan kita klik, maka akan otomatis terbuka tab baru, maka akan muncul tampilan Google Docs seperti ini. Dan misal kita ingin membuat misal Google Formulir, kita tinggal klik Google Formulir, maka akan terbuka tab baru dan akan muncul Google Formulir seperti ini. Dan sama seperti Google Slide dan juga Google Spreadsheet juga sama, cara pembuatannya seperti itu. Google Collaboration Tools ini enaknya adalah kita dapat membagi file ini kepada teman-teman komunitas. Dan ini akan memudahkan pekerjaan dari komunitas itu sendiri. Karena tidak perlu mengirim file MS Word ke grup WA misal, kemudian diedit oleh satu orang
Kemudian orang lain yang ingin mengedit harus menunggu teman yang lainnya, tidak usah. Jadi 2-3 orang dapat mengedit file yang sama dalam waktu yang bersamaan secara online. Itulah enaknya menggunakan Google Collaboration Tools. Untuk lebih lanjutnya tentang penggunaan Google Collaboration Tools ini nantinya akan dijelaskan di video berbeda. Untuk itu tunggu video kami selanjutnya, dan terima kasih atas atensinya dan juga view-nya terhadap video ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.